is it where you are? I miss you more than anything. Back at home you feel so far. Waiting for the phone to ring. Getting lonely living upside down. I don't even wanna be in this town. Trying to figure out the time zones making me crazy. Ya, kalau latar belakang orang tua sebenarnya tidak ada pebisnis ya. Malahan orang tua saya seorang pendeta pemangku di kampung. Ibu saya juga ya ibu rumah tangga. Tapi kalau nenek memang pedagang kalau nenek saya. Karena lingkungan saya banyak seumuran saya, otomatis kita di kampung kan waktu itu masih alamiah ya. Ke sungai, ke tebel istilahnya ya, ke kebun ya, kebun belakang apa segala macam itu aktivitas ke sungai itu paling sering itu itu ya. Masuk keras ya, karena memang latar belakang beliau juga PNS, tidak hanya seorang pemangku, pegawai negeri PNS lah di Dinas Purbakala ya. Jadi cara didiknya pun ya alamiah aja, ndak ada konsep apa-apa ya, apa adanya saja. Karena dia seorang pemangku, ya paling saya diajak ngayah, diajak bersih-bersih apa segala macam. Pemain sepak bola saya cita-citanya, karena dia waktu itu kan lagi tren tuh sepak bola itu ya, yang apa namanya waktu itu di kapal tuh ada putra angkasa kapal itu namanya. SMA saya sudah punya cita-cita pada saat itu. Cita-cita saya karena saya seorang guide. Ya, 2 saya guide, terus punya travel agent juga yang ramai pada saat itu kan. Pada saat itu pariwisata lagi booming ya. Dan yang namanya di kampung, melihat sukses lah saya anggap seperti itu. Karena mobil punya, rumah punya, kan gitu ya, anak-anak sekolah semua. Saya juga cita-cita saya sangat tinggi sekali menjadi seorang guide. Saya pada saat itu karena ingin bagaimana orang tua dulu keinginannya biar saya kuliah, dan saya pun ada keinginan untuk itu. Padahal saya ingin jadi guide, saya mau guiding gitu. Saya diarahkan untuk dengan teman-temannya seperti teman yang lain kuliah. Makanya saya kuliahnya nyari yang ada hubungannya dengan guiding. Saya nyari di Politeknik Udayana pada saat itu, UNUD ya pada saat itu. Namanya Politeknik, sekarang kan Politeknik Negeri namanya. Dulu namanya Politeknik Udayana, Diploma 3. Ya, ternyata di sana saya tidak langsung belajar guiding, saya belajar tiketing ternyata di sana. Belajar tiket, belajar pariwisata secara umum lah gitu kan. Akhirnya karena saya belajar tour and travel, tiketing, banyak teman-teman saya kerja di airline, saya pun apply salah satunya ground handling PT JAS di bandara. Jadi kerjalah saya di PT JAS, Jasa Angkasa Semesta. Pada saat itu menghandle Singapore Airlines, Cathay Pacific, China Airlines. Jadi semua penerbangan yang berangkat dari Denpasar lah pada saat itu. Nah, seiring waktu, karena salah satunya saya menghandle Garuda Indonesia. Kebetulan istri saya sekarang memang kerja di Garuda waktu itu. Seiring waktu, karena invoice apa segala macam selalu ditolak. Kelebihan saya dibilang lagi, harusnya tamu tidak masuk kok dimasukin dan lain sebagainya gitu loh. Yang handle itu kebetulan istri saya. Per telepon marah-marah, komplain. Oh ya, ini dalam hati saya lumayan nih, itu pikiran saya. Dia udah nggak mikir saya, karena kelas saya kalau pada saat itu orang Garuda itu udah high class ya, udah gajinya udah gede, kesejahteraannya udah tinggi. Aku cuman manajer sih namanya, cuman di lounge gitu, ada gitu deh.
gaji dia jauh lebih gede dari saya, pendapatannya dia dan istilahnya konsesinya dia tinggi. Pacaran saya pacaran nggak lama, 6 bulan. 6 bulan. Jadi memutuskan untuk menikah. Iya. Nah saya pikir apa yang saya cari, cita-cita saya udah berhasil, udahlah gitu saya. Together can never be close enough for me to feel like I am close enough. Orangnya bertanggung jawab, itu yang saya lihat, dan juga saya lihat dia orangnya dewasa. Akhirnya saya ini lengkapi dengan refleksi di dalam lawn itu, pijat dan refleksi ya. Ini pijat dan refleksi cari di mana ya untuk tidak ada anak otak bisnis pada saat itu. Akhirnya saya serahkan pengelolaannya kepada orang lain. Kok hasilnya bagus gitu. Saya mohon sama owner saya, kontraknya sudah habis nih karena dia udah setahun. Gimana kalau saya bikin sendiri refleksi? Kan udah mulai, karena saya lihat tuh lumayan nih hasilnya. Saya sebagai manajer dapat dikit lah, cuman harusnya saya dapat banyak, kan itu pikiran saya. Jiwanya pada saat itu udah mulai. Akhirnya itu saya tutup, saya mohon atas persetujuan perusahaan dan pembagian juga perusahaan. Akhirnya saya mulai dengan refleksi di dalam lawn itu sendiri. Saya belajar manajemen orang sebenarnya dasar latar belakangnya adalah rumah tangga saja. Bagaimana manage orang, bagaimana manage waktu, ya, bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan perfect. Kita belajar di sana. Saya bawa ini ke perusahaan yang saya pimpin ini, gitu lah, yang lawn itu sendiri pun juga dengan karyawan saya. Karena dasar saya adalah seorang karyawan, apa keinginan staff saya akan tahu jadinya. Dia senangnya begini, ini biar dia betah. Kan gitu ya, kita sebagai pemimpin harus begini gitu. Kenapa bebek? Ya, terus terang aja, karena dasar saya adalah orang Bali yang ngebantan apa segala macam. Anda tahu pada saat odalan itu ada lungsuran bebek. Lungsuran bebek itu kalau ibu saya goreng lagi, setelah digoreng lagi lebih enak dia, crispy gitu loh. Kenapa namanya dua? Itu crispy duck, bebek garing. Crispy duck, kita mau internasional, misalnya saja orang, oh crispy duck, dengan itu aja orang sudah tahu tuh. Bule-bule tahu tuh, oh jual bebek nih. Lokal, bebek garing. Orang udah tahu, kenapa garing crispy kan gitu ya. Nah, saya instruksikan ke chef saya, kamu create dulu menu khusus bebek. Ada bebek crispy duck, ada bebek balado, ya, dan lain sebagainya. Saya melihat harga setengah itu mahal, makanya saya membuat portionnya yang saya ubah. Orang-orang membuat setengah, saya buat seperempat dengan tidak mengurangi presentasi. Dan saya lihat juga banyak yang ini healthy meal, beras saya rubah, yang beras putih pilihan ada, beras merah ada gitu ya. Yang tidak suka nasi ada kentang juga, mau kentang goreng peneman bebeknya boleh, mau yang ya ini boleh gitu loh. Saya seiring waktu mau menguatkan dulu dalam hal ini kan, bagaimana tim kami membuat sesuatu itu lebih confident lah. Kalau segala sesuatu sudah confident, sudah mereka betul-betul paham sekali bagaimana proses produksi itu, dan tentunya dalam hal ini manajemen terutama, ya saya pasti akan mengarah ke sana. Cuman sementara kita garap pasar Bali dulu, walaupun saya ada beberapa ide sebenarnya yang saya ingin menguatkan ini, karena saya membuat nanti crispy duck itu ada yang bebek garing restoran dan ada bebek garing express. Saya sumbangsih ingin agar anak-anak muda Bali itu meningkatkan jiwa entrepreneurship-nya sendiri. Ya mulai dari diri sendiri. Karena sepanjang kita masih bekerja, kita akan taunya segitu-gitu saja. Tapi sepanjang kita ada keberanian,
kerja keras, keberanian terutama, keberanian, keinginan, keberanian, kerja keras untuk bisnis dan wirausaha. Saya yakinnya celah itu sangat banyak. Saya yakin dengan saya yang otaknya terbatas pada saat itu pun ya ada beranian dan kenakalan itu penting. Tuh, nakalan itu penting, keberanian betul. Keberanian dan ini keyakinan. Tapi jangan lupa selalu berdoa dan syukur. Itu beneran, bukan